Karena waktunya sudah cukup malamnya di jam 8 kita mulai acara arisan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tama-tama yang saya hormati Syekhul Bait Bapak Ustaz Nurul Qomar, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Paguyuban Kebun Sawah Bapak Sofian. Yang saya hormati Bapak Inarkom. Yang saya hormati Bapak Sekretaris kita Bapak Oding. Yang saya hormati Bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara arisan Paguyuban Kebun Sawah, arisan bulanan. Seperti biasa, sebelum acara kita mulai, yang pertama nanti akan ada pembacaan kisah Kifayatul Saman, nanti dibacakan oleh Bapak Hasan Murdini ya. Terus yang kedua pembacaan tahlil tahmid tazkir nanti akan dibacakan oleh Bapak Samsuri. Terus yang ketiga nanti ada sedikit pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti dibacakan oleh Pak Siswanto dan Bang Udin, mungkin di terakhirnya ya. Enak sekali. Terus nanti akan ditutup doa dari sama Bapak Ustaz. Kalau ada perlu desa ya bisa. Sebelum kita mulai, kita kirimkan suratul Fatihah untuk almarhumah dari Bapak, dari keluarga Bapak Ustaz Nurul Qomar. Yang pertama almarhum Bapak Junaidi bin Muhai. Yang kedua almarhumah Nurhaya binti Naidi. Tiga almarhumah Jamilah binti Junaidi. Yang keempat almarhum Nur Jamal bin Junaidi. Semoga almarhumah diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan suratul Fatihah, kita kirim buat almarhumah keluarga dari Bapak Ustaz Nurul Qomar. Kembalilah rohi almarhum Bapak keluarga dari Bapak Ustaz Nurul Qomar. Al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya pembacaan kisah zaman nanti dibacakan oleh Bapak Seperti waktu dan tempat kami persilakan. Bapak kita baca zaman kita tawasul, mudah-mudahan kita mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita baca satu kali Al-Fatihah, kita khususkan kepada jamaah kehidupan kebun sawah, mudah-mudahan setan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hadinya wa qul salihah wa nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man tabahu min ibadi min saja amir wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih dia dari hambanya, akan yang dikehendaki akan menjadi wali Allah. Allahu bi'abdi asori wa jajabahu minhu bila bisa irinaya. Dan menemukan Allah Ta'ala kan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala kan dia daripadanya pada Allah Ta'ala dengan segala pertolongan. Waskuruan mana alaina bil imani bima ja'at fil anbiya min asori rabbaniyah. Dan aku syukurkan Allah Ta'ala akan bahwa yang sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali dari berapa rahasia dan rohani bahwa kepada wa tabi'in sunnati saniyah di saniyah yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi pengikut akan jalan mereka yang bagus lagi mulia. Wa usalli ala nuri syajarah Majadalahu malaku wa huwa fi jawyabi suri. Aku doakan akan Allah Ta'ala supaya mengasih rahmat dan sejahtera atas pengguru kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diyakinnya oleh sekalian malaikat, padahal ia pada ketika itu lagi terkandung di dalam tukang belakang ayahnya yang menyerupai Nabi Adam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang pengikut akan jalan mereka. Wa banduk dan daripada itu maka berkatalah sesuatu madani khalifah sesama radhiyallahu anhu. Ketahui orang sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita munafik aulia-aulia yang di kebagusan aulia-aulia turun berapa rahmat, dan aku lihat beberapa murid-murid yang akan mengarang akan munafik gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Al-Quran dan sedekah serta orang banyak. Maka setelah aku mengerjakan yang seperti demikian itu, sekadar pahamku yang bodoh, aku himpunkan setengah kalimat guruku Sayyidina Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Jangan bainal salihati wa tariqah, yaitu pada kutub Nabi Madinatul Rasul pada masa itu. Lagi pula penunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia. Sekali panggil Isa, maka adalah suratnya sama terjandung. Itu kasih sayang kepada sekalian orang-orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang-orang fakir miskin. Lagi suka berkhidmat kepada orang-orang alim dan orang-orang yang menjalankan mereka dan hakikat. Dan kepada ya Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai datang mungkin musiknya. Itulah hujannya dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya dan melazimkan yang masalah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan dia karena hawa nafsunya sekalipun daripada yang alam. Dan tidak tidur di dalam malam paling sedikit pula. Dan yang apabila ditaruh kepalanya di atas bantal, maka ia berkesah seperti orang yang sakit. Dan apabila waktu sahur, bangkitlah ia daripada tidurnya lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh. Lalu ia bersembahyang subuh, kemudian pada itu maka membaca ditinggal terbit matahari. Lalu ia sembahyang sunnah isyraq apabila sampai matahari, maka bangkit dia sembahyang sunat duha dan banyakkan ia akan puasa sunnah karena ridha yang ini supaya biasa maka kerjanya. Semua itu di masa belum baliknya. Dan di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan makanan di atas hidangan, maka disangka orang tuanya dimakannya yang demikian itu. Akan tiba-tiba diangkat tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran, mengadukan kelakuan Tuhan teman-teman radhiyallahu anhu. Katanya dimakan pada tiap hari manakala ia sudah makan, maka dilihat makanannya seperti tidak dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, dan jangan sholat anakmu itu sebenar-benarnya wali Allah. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka ia dilihat oleh orang tuanya akan suatu zaman radadum mengambil akan air kemudian dipetikkannya di atas tubuhnya sendiri supaya tidak bisa tidur dari dinginnya ini. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan dua sama radhiyallahu anhu dengan pakaian yang bagus dan putih yang putih halus tersulam dengan benang emas. Ketika belum baliknya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Ayahnya yang demikian itu ditegak oleh kusara tidak ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi adalahnya di dalam zikir Allah dan siang dan malam. Lagi suka udah yang jauh daripada manusia dan masa khulwat dan melazimkan ziarah ke baqi dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ke makam sekarang sahabat-sahabat lalu ia berzikir Allah dan membaca Al-Quran pada tempat itu. Dan adalah yang daya yakni permulaan yang menjalani jalan tariqah memakai pakaian bagus kemudian datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih padahal di dalam luar, maka dipakaikannya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu daripada pakaian yang lain. Maka adalah yang menamakan diri fil adil gumur, yakni menutupi ilmunya dengan menjaga kejahilannya serta supaya bersuci. Maka datang perintah daripada Rasul menyuruh yang menjadikan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejahilan matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datang beberapa orang daripada tiap negeri lain ke Madinatul Rasul sebab mendengar kabaran itu. Lalu mereka mengambil mereka kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu dan dapat berapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkiriman emas dan perak kepadanya pada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu maka lantas dibagikannya kepada miskin, tidak ada di tangannya lagi hingga habis.
Maka katanya Salman radhiyallahu kepada murid-muridnya, jangan kamu sekali mungkir kepadaku dari Madinah yang ia sudah mungkir kepadaku di waktu ini. Dari sebab sangat kejaranku di dalam negeri Madinah ini, tiada seorang daripada zaman sekarang yang jahil seperti kejaranku pada ahli wilayah dan irfan. Jika keluar aku dari Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang sesat dan setengah daripada wasiat Salman radhiyallahu. Barang siapa membaca umat Sayyidina Muhammad, Allahumma hamdi wa Sayyidina Muhammad, Allahumma turun mata Sayyidina Muhammad, Allahumma turun mata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 4 kali berturut-turut kemudian pada sembahyang subuh niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kedudukannya kata Tuhan saya Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Tidak naik bertabatu melainkan sebab aku membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh 4 kali. 4 kali berturut-turut dan demikian lagi wasiat Rasulullah Salman radhiyallahu anhu. Rajinkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan banyakkan zikir Allah dan sahwa dan muraqabah dan membaca Al-Quran dan salawat ala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baca istighfar dan mengerjakan bersedekah karena yang demikian itu memberi takdir pada mati. Dan setengah daripada perkataan bersama Salman radhiyallahu bukan yang bernama guru itu yang mengusahakan muridnya agar berperintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada keromahkan derajat apa kerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu derajat akhirat. Dan sengaja pada perkataan Salman radhiyallahu barang siapa mengambil mereka kepadaku serta diamalkannya, niscaya tidak dapat di dunia yang fana ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat sadar ketika sabtu maut dan diluaskan akan rezekinya. Dan sengaja pada perkataan Salman radhiyallahu aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidina Abdul Qadir Jailani, barang siapa menyuruhku ya Salman ya Salman ya Salman 3 kali ini saya hadirlah dengan Al-Quran menolong akan kesalahan dunia akhirat bagi orang yang menyuruh itu. Dan setengah daripada perkataan Salman radhiyallahu kami tidak mati tetapi berpindahlah kami daripada negeri dunia yang jauh ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami dari penglihatan kamu, maka datanglah ziarah ke kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah serta kamu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama uliktum bil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin bayajabatul naqlatu wa naimu sarmada. Artinya hanya dijadikan kamu kekal dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri pada satu negeri, maka sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal dan senang daripada kata Salman radhiyallahu barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke surga, dan barang siapa masuk rumah kami atau langgar kami niscaya diampuni Allah Subhanahu wa taala sekalian dosanya. Seakan adalah orang zaman Salman radhiyallahu yang mengobatkan kepada orang yang diberi nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya beri wajan apabila datang nikmat karena menurut firman Allah taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya obatkan oleh ya Muhammad dengan nikmatmu yang diberi kepadamu dan daripada perkataan Salman radhiyallahu anhu, maka adalah kurnia Tuhanku padaku bahwasanya memberikan aku menunggu dari Rasulullah SAW, dan daripada kurnia Tuhanku padaku bahwa yang menjadikan aku pada zaman sekarang atas segala umat baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Dan mereka dan tersebut pada Mutasor ini sekedar daripada karamanya, dan kalau anda mengetahui segala karamanya radhiyallahu, maka lihat olehmu pada kitab Gabriel Sekabair, karena karamanya tiada terhinggakan banyak ya, tetapi yang aku sebutkan pada Mutasor ini sekedar menjadi lantaran terhormat atas kalian orang-orang yang hadir mendengarkan sabri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zikru awliyai tanjil rahmah. Artinya bermula menyukar maulia itu turun rahmat, maka faedahlah bagi orang yang percaya dan setengah di para rahmat Tuhan saya Muhammad Salman radhiyallahu anhu dikeluarkan namanya itu pada mahfud sebagaimana yang tersebut kitab Kabair Muhammad Salman, yaitu setengah daripada wilayah mati dan setengah daripada karamanya radhiyallahu anhu mengobatkan akan mukmin Mubarakun mu'amil mungkin. Tatkala berlayar dari negeri Suez ke negeri Han, tatkala sampai di tengah laut, maka kelihatan mega hitam. Maka kemudian turun angin topan hingga hampir ke kapalku itu. Takutlah aku, sahabat-sahabat takut. Kemudian datang di dalam hatiku ialah maka berjiwa aku keluar kapalku. Maka berjalan aku, sahabat-sahabat suaraku. Ya Saman, ya mandiri. 3 kali tiba-tiba aku lihat orang dua datang berjalan di atas air hingga sampai kapalku. Yang satu memegang pihak kanan dan yang satu memegang pihak kiri. Maka matilah angin dan ombak itu. Dengan berkat orang dua itu sampailah aku ke negeri Hajj dengan selamat dan senang pada Ramadan Saman radhiyallahu anhu. Telah mengeluarkan seseorang raja selagi Maulana Idris tatkala ia menuju daripada negeri Suez jalan laut dengan maksud tujuan haji Baitul Haram dan hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebaik-baik layarannya. Kemudian tiba-tiba kapal itu naik di atas karang hampir pecah, maka aku suruh 3 kali dengan perlahan-lahan ya Saman, ya Saman, tiba-tiba turun kapalku itu dari atas karang, padahal tidak seorang yang mengetahui. Maka lantas aku mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Bapak-bapak yang kita baca, mudah-mudahan kita mendapat karunia dari wali Allah di mana-mana. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.